Satu malam kebablasan, 2 garis merah dan 1 bos perfeksionis yang auto panik. Niatnya hidup tenang malah dapat pasangan dadakan. Selamat datang di Positively Yours, drakor lucu yang bikin ketagihan. Di awal cerita diperkenalkan Jang Hee-won, seorang manajer di perusahaan bir yang dikenal sangat ahli dalam memadukan bir dengan berbagai jenis makanan. Setiap rekomendasinya selalu sukses dan membuatnya mendapat banyak pengakuan di industri. Meski sudah berada di usia dewasa, Hee-won memilih untuk tidak menikah karena alasan pribadi yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Suatu malam ia menghadiri sebuah acara dan tanpa sengaja bertemu dengan atasannya. Untuk menghindari situasi canggung, Hee-won secara spontan menggandeng seorang pria asing dan berpura-pura menjadikannya pacar. Pria tersebut adalah Kang Do-jun, putra konglomerat kaya raya yang juga tidak tertarik pada pernikahan karena trauma masa lalu. Do-jun datang ke acara itu bersama sekretarisnya Go yang terpaksa meninggalkan Do-jun sejenak karena kondisi kesehatannya. Situasi semakin kacau ketika Hee-won secara tidak sengaja menumpahkan minuman ke pakaian Do-jun. Kejadian itu membuat Do-jun sangat kesal dan memutuskan pulang lebih awal. Ia terpaksa mengenakan pakaian ganti berwarna kuning cerah yang justru menjadi bahan ejekan sekretarisnya. Hee-won kemudian menceritakan kejadian memalukan tersebut kepada sahabat perempuannya, Hwang Mi-ran. Untuk menghilangkan rasa kesal, mereka berdua memutuskan untuk minum bersama hingga larut malam. Berkat daya tahannya yang kuat terhadap alkohol, Hee-won minum jauh lebih banyak dari yang seharusnya. Di sisi lain, Do-jun mulai mendapat tekanan terutama dari sang ibu yang ingin segera melihat anaknya menikah. Ketegangan keluarga semakin terasa ketika seorang wanita bernama Han Jung-eum datang dan menganggap dirinya sebagai calon menantu. Hubungan mereka dipenuhi dendam masa lalu yang berkaitan dengan tragedi yang pernah dialami Do-jun. Trauma itu berasal dari insiden pendakian bersama sahabatnya yang berujung kematian. Sebuah kejadian yang membuat Do-jun menyalahkan dirinya sendiri dan menolak pernikahan. Kehidupan Hee-won di kantor digambarkan cukup menyenangkan. Ia bekerja bersama tim yang solid dan ceria meski harus berhadapan dengan atasan yang cerewet. Sebagai manajer, Hee-won selalu berusaha melindungi timnya ketika terjadi kesalahan. Hee-won juga memiliki sahabat laki-laki bernama Jin-wook, teman lamanya sejak SMP. Diam-diam, Hee-won menyimpan perasaan padanya sejak sebuah kejadian kecil di masa lalu. Sayangnya, keduanya memilih menahan perasaan masing-masing demi menjaga persahabatan, takut hubungan mereka akan hancur jika berakhir buruk. Sementara itu, Do-jun menghadapi konflik internal perusahaan. Pamannya berusaha mengatur posisi penting di kantor, namun Do-jun menolak dan memilih kandidatnya sendiri. Tak lama kemudian, ayah Do-jun memindahkannya ke perusahaan bir keluarga dan menempatkannya sebagai direktur, sebuah promosi besar yang mengubah arah hidupnya. Di tengah kebingungan perasaannya, Hee-won mencoba menghubungi Jin-wook namun tak mendapat balasan. Ia justru menemukan Jin-wook bersama Mi-ran yang membuat hatinya hancur. Dalam hujan deras dan kondisi emosinya yang tidak stabil, Hee-won mengalami serangkaian kesialan. Hingga akhirnya ia tanpa sengaja kembali bertemu dengan Do-jun saat sedang menunggu di halte. Mobil yang dikendarai Do-jun melaju dan memercikkan air ke arah Hee-won. Merasa kesal, Hee-won menuntut pertanggungjawaban, namun Do-jun yang tidak mengenalnya justru memberikan sejumlah uang dalam bentuk cek sebagai bentuk tanggung jawab dan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Hee-won datang ke kantor dengan suasana hati yang buruk. Untuk memperbaiki moodnya bekerja, ia mengunjungi tempat peluncuran bir baru untuk melakukan observasi. Tanpa disangka, Do-jun juga berada di tempat yang sama bersama sekretarisnya karena kini ia bertanggung jawab atas perusahaan bir tersebut. Pertemuan itu menjadi awal hubungan baru di antara mereka.
Hee-won menunjukkan keahliannya dalam menikmati bir dengan teknik yang tepat, mulai dari cara menuang hingga pasangan camilan yang sesuai. Dari sinilah takdir perlahan mempertemukan dua orang yang sama-sama menolak cinta namun diam-diam membutuhkannya. Du Jun mencoba metode menikmati bir yang diperkenalkan Hee-won dan ternyata langsung menyukainya. Karena akan segera bekerja di perusahaan bir, keduanya pun terlibat diskusi mendalam tentang berbagai racikan bir. Hee-won memperkenalkan beragam percobaan rasa dan hampir semuanya cocok dengan selera Du Jun. Hal itu membuat Du Jun terkejut karena jarang ada orang yang benar-benar sejalan dengannya dalam urusan tersebut. Dari situ, Du Jun mulai melihat Hee-won sebagai sosok yang istimewa. Di lokasi yang sama, mereka menemukan sebuah permainan lempar bola dengan hadiah mesin kopi. Hee-won sangat tertarik untuk mencobanya. Karena sekretaris Go kembali tidak enak badan dan harus meninggalkan mereka, Du Jun akhirnya menuruti permintaan Hee-won untuk mengikuti permainan itu. Ia bersiap dengan penuh percaya diri dan kemampuan fisiknya langsung menarik perhatian Hee-won. Sayangnya, lawan mereka bermain curang membuat Du Jun kehilangan fokus dan menyebabkan mereka dinyatakan kalah. Merasa diperlakukan tidak adil, Du Jun dan Hee-won justru membawa kabur hadiah tersebut. Keduanya tertawa lepas saat menyadari hadiah itu ternyata hanya sebuah boneka, bukan mesin kopi seperti yang diharapkan. Meski demikian, Hee-won justru menyukai boneka itu dan momen kecil tersebut membuat Du Jun terlihat jauh lebih santai dan bahagia dibanding biasanya. Malam itu mereka kembali duduk bersama sambil menikmati minuman. Dalam suasana yang semakin larut dan penuh keakraban, jarak di antara mereka pun menghilang. Perasaan yang terpendam akhirnya membawa keduanya menghabiskan malam bersama, sebuah keputusan spontan yang mengubah hidup mereka tanpa mereka sadari. Keesokan paginya, Hee-won terbangun di samping Du Jun dan langsung diliputi kepanikan. Ia menyadari situasi yang terjadi dan memilih pergi diam-diam sebelum Du Jun bangun. Saat melihat sebuah kalung di apartemen Du Jun, Hee-won mengira pria itu telah memiliki pasangan. Dengan perasaan campur aduk, ia meninggalkan uang yang dulu pernah diberikan Du Jun sebagai bentuk pengembalian, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Tak lama setelah itu, kekacauan terjadi di tempat pameran akibat kedatangan seseorang wanita yang menyimpan dendam lama terhadap keluarga Du Jun. Insiden itu semakin menegaskan bahwa masa lalu Du Jun masih terus menghantuinya. Ketika Du Jun terbangun, ia terkejut menemukan cek yang pernah ia berikan kembali berada di apartemennya. Ia juga menyadari bahwa untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur dengan sangat nyenyak. Perasaan aneh itu membuatnya semakin bingung hingga akhirnya ia menyadari bahwa kehadiran Hee-won memberikan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di sisi lain, tekanan masa lalu kembali muncul ketika ibu dari sahabat Du Jun terus menyalahkannya atas tragedi yang pernah terjadi. Rasa bersalah itulah yang membuat Du Jun takut menjalin hubungan serius dan enggan menikah. Sementara itu, Hee-won berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa meski pikirannya dipenuhi kegelisahan. Di tengah kebingungan itu, kabar baik datang dari kantor ketika proposal bir racikannya akhirnya disetujui. Ia kembali fokus bekerja dan memimpin timnya dengan penuh tanggung jawab. Beberapa waktu kemudian, kondisi tubuh Hee-won mulai terasa tidak biasa. Setelah memeriksakan diri, ia dikejutkan oleh kenyataan bahwa dirinya hamil, sesuatu yang sebelumnya ia anggap hampir mustahil karena kondisi kesehatannya. Pemeriksaan lanjutan di rumah sakit pun mengonfirmasi kehamilan tersebut. Hee-won menceritakan ciri-ciri pria yang bersamanya pada malam itu kepada Miran. Secara kebetulan mereka melihat Du Jun sedang bersama bawahan Hee-won yang sempat disangka sebagai istrinya. Namun perempuan tersebut ternyata adalah keponakan Du Jun. Hampir di saat yang bersamaan, seorang perawat memanggil Hee-won karena ia tertinggal foto USG bayinya. Du Jun pun terkejut mendengar hal tersebut karena perempuan yang ingin ia temui beberapa waktu lalu ternyata akan segera memiliki seorang bayi.
Beberapa hari sebelumnya, Dujun sendiri telah menyadari bahwa tidur nyenyaknya berkaitan erat dengan Hiwon. Ia bahkan berkonsultasi dengan psikolog untuk memahami perubahan itu. Kesimpulan tersebut membuat Dujun dan sekretarisnya mulai berusaha mencari keberadaan Hiwon tanpa menyadari bahwa takdir mereka akan segera kembali mempertemukan keduanya dalam situasi yang jauh lebih rumit. Sejak 7 hari sebelum pertemuan mereka kembali, Dujun terus berusaha mencari keberadaan Hiwon. Dari hari ke hari hingga mendekati hari pertemuan itu, pencariannya tidak membuahkan hasil. Dalam kebingungan, Dujun mulai mengingat kembali seluruh kejadian yang pernah mempertemukannya dengan Hiwon. Ia menyadari bahwa mereka sebenarnya telah bertemu sebanyak 3 kali dalam situasi yang berbeda. Kesadaran itu membuat Dujun mulai mempertanyakan apakah semua ini sekadar kebetulan atau memang takdir yang terus mempertemukan mereka. Keinginan untuk bertemu dan berbicara langsung dengan Hiwon pun semakin kuat. Pada hari yang sama, Dujun menghabiskan waktu bersama keponakannya. Ia memberikan sebuah kalung sebagai hadiah yang selama ini disalahpahami oleh Hiwon sebagai milik istri Dujun. Kalung itu sebenarnya ditujukan untuk sang keponakan. Dujun kemudian diminta mengantarkan keponakannya ke rumah sakit dan di sanalah takdir kembali mempertemukannya dengan Hiwon. Pertemuan itu menjadi titik balik ketika Dujun mengetahui bahwa Hiwon sedang mengandung anaknya. Ia sempat diliputi dorongan kuat untuk bertanggung jawab penuh, namun keraguannya kembali muncul karena trauma masa lalu dan rasa bersalah yang belum sembuh. Sikapnya yang berubah-ubah membuat Hiwon merasa tidak dihargai. Merasa butuh ruang untuk berpikir, Hiwon memilih menjauh dan menenangkan diri. Dalam kondisi emosional tersebut, Hiwon bertemu dengan Jung Eum. Wanita itu dengan cepat menyadari kondisi Hiwon entah karena sakit atau kehamilan. Jung Eum kemudian menceritakan pengalamannya sendiri yang pernah hamil di usia muda tanpa ikatan pernikahan. Ia memberi nasihat yang tampak tulus dan penuh empati, seolah menjadi sosok penenang bagi Hiwon. Namun tanpa sepengetahuan Hiwon, Jung Eum sebenarnya telah menyelidiki identitas wanita yang bersama Dujun malam itu dan berniat memanfaatkan situasi tersebut untuk menyakiti Dujun. Di sisi lain, Dujun masih bergulat dengan konflik batinnya. Ia mengingat kembali sahabatnya yang dulu sangat dekat dengannya. Sebuah musibah di masa lalu membuat Dujun terus menyalahkan diri sendiri hingga rasa bersalah itu memengaruhi pandangannya tentang pernikahan dan hubungan jangka panjang. Kebingungan itu semakin terasa ketika keponakannya mendesaknya untuk bertanggung jawab dan tidak terus-menerus menghindari pernikahan. Sementara itu, di kantor Hiwon muncul kesempatan besar berupa program kerja ke Jerman. Hiwon terpilih sebagai salah satu kandidat, namun ia berada dalam dilema besar. Kondisi kehamilan, keterbatasan tabungan, dan ketidakpastian masa depan membuatnya ragu mengambil kesempatan tersebut. Di waktu yang hampir bersamaan, Dujun akhirnya menyampaikan kepada sekretarisnya bahwa ia telah mengambil keputusan untuk menikah. Keputusan itu didasari rasa tanggung jawab atas kehamilan Hiwon, meski hatinya masih dipenuhi ketakutan dan trauma lama. Keponakan Dujun kemudian mendekati Hiwon dan menunjukkan perhatian kecil yang tulus. Ia meminta Hiwon untuk memahami pamannya yang sebenarnya berhati baik namun terjebak rasa bersalah yang belum terselesaikan. Menurutnya, Hiwon akan mengetahui sendiri alasan dibalik sikap Dujun seiring waktu. Ketegangan kembali memuncak ketika Dujun muncul di kantor tempat Hiwon bekerja. Kesalahpahaman membuat Hiwon mengira Dujun datang untuk menyelidiki latar belakangnya. Saat Dujun mencoba menyampaikan niatnya untuk bertanggung jawab, perbedaan cara pandang kembali memicu emosi Hiwon. Situasi menjadi semakin canggung ketika orang lain hampir memasuki ruangan memaksa mereka bersembunyi dalam keheningan penuh ketegangan. Kejadian itu berujung pada pengungkapan besar bahwa Dujun adalah presiden direktur di perusahaan tempat Hiwon bekerja. Fakta tersebut mengejutkan Hiwon sekaligus memperumit hubungan mereka. Di saat yang sama, sekretaris Dujun akhirnya menyadari bahwa wanita yang dimaksud Dujun selama ini adalah Hiwon.
Meski demikian, Dujun memilih menunda pembahasan lebih lanjut, menyadari bahwa hubungan mereka kini berada di titik paling rumit. Rasa penasaran sekretaris Dujun akhirnya memuncak. Ia ingin mengetahui bagaimana kronologi hubungan Dujun dan Hiwon sebenarnya. Namun Dujun memilih tidak menjelaskan secara rinci dan hanya menegaskan bahwa ia telah mengambil keputusan untuk bertanggung jawab penuh atas Hiwon dan anak yang dikandungnya, termasuk dengan rencana pernikahan. Sebagai sahabat sekaligus orang kepercayaan, sang sekretaris memberikan dukungan penuh terhadap keputusan tersebut. Di sisi lain, Hiwon menghabiskan malam bersama Miran. Dalam obrolan santai itu, Hiwon mencoba memastikan apakah ada hal penting yang selama ini disembunyikan Miran darinya, terutama terkait hubungannya dengan Minwook. Namun, Miran tidak menyadari adanya kesalahpahaman tersebut. Pembicaraan mereka pun beralih pada dilema besar yang dihadapi Hiwon mengenai kehamilan dan masa depannya. Saat mengecek ponselnya, Hiwon menyadari bahwa keesokan harinya adalah ulang tahun ibunya. Hiwon memutuskan pulang ke rumah ibunya, namun sambutan yang ia terima justru sangat dingin. Sejak kecil, orang tua Hiwon telah bercerai dan ibunya selalu menyalahkannya atas kegagalan hidup dan pernikahannya. Luka lama kembali terbuka ketika sang ibu meluapkan kemarahannya. Dalam kondisi emosional, Hiwon mengungkapkan bahwa dirinya sedang mengandung. Alih-alih mendapat dukungan, ibunya justru semakin marah dan menganggap Hiwon akan mengulangi kesalahan yang sama. Hiwon menegaskan bahwa ia akan memilih jalan hidup yang berbeda, lalu pergi dengan hati yang hancur. Masih diliputi emosi, Hiwon mendatangi klinik untuk memeriksakan kandungannya. Dokter menjelaskan bahwa kehamilan tersebut tergolong langka mengingat kondisi kesehatannya, dan jika kehamilan itu dihentikan, peluangnya untuk memiliki anak di masa depan akan sangat kecil. Meski begitu, dalam kondisi mental yang belum stabil, Hiwon sempat terpikir untuk mengakhiri kehamilannya. Dalam perjalanan pulang, Hiwon bertemu Minwook. Ketika ditanya keadaannya, Hiwon tak mampu lagi menahan perasaannya dan akhirnya meluapkan seluruh kesedihan yang ia pendam. Setelah situasinya sedikit mereda, Minwook terkejut mengetahui kehamilan Hiwon dan berniat menuntut pertanggungjawaban pria yang terlibat. Namun Hiwon menegaskan bahwa ia mampu mengurus hidupnya sendiri. Pembicaraan kemudian beralih pada hubungan Minwook dan Miran. Kesalahpahaman pun terungkap. Minwook menjelaskan bahwa peristiwa yang disaksikan Hiwon sebelumnya tidak seperti yang ia bayangkan. Ia juga akhirnya menyadari dan mengungkapkan bahwa selama ini perasaannya tertuju pada Hiwon. Sayangnya, kenyataan bahwa Hiwon tengah mengandung membuat Minwook terjebak dalam penyesalan dan kebingungan yang mendalam. Tanpa disadari, Dujun melihat kebersamaan Hiwon dan Minwook dari kejauhan. Ia sempat salah paham dan mengira Minwook adalah pasangan Hiwon. Kesalahpahaman itu akhirnya diluruskan dan Hiwon meminta agar hubungan mereka tetap profesional di kantor. Meski demikian, Dujun tetap menegaskan komitmennya untuk bertanggung jawab. Minwook sendiri semakin terpuruk. Ia menyesali keputusannya di masa lalu karena tak pernah berani menyatakan perasaannya. Kini, ia harus menerima kenyataan bahwa Hiwon telah terikat oleh situasi yang jauh lebih rumit. Keesokan harinya, Dujun resmi masuk sebagai presiden direktur di perusahaan bir. Ia memberikan bonus kepada seluruh karyawan, menciptakan suasana antusias di kantor. Meski banyak karyawan ingin mendekatinya, Dujun tetap menjaga jarak dan menghindari kontak fisik, sebuah kebiasaan yang berakar dari trauma masa lalunya. Di tengah kesibukan kantor, momen canggung terjadi ketika Dujun dan Hiwon hampir berada dalam ruang yang sama. Ketegangan di antara mereka terasa jelas meski keduanya berusaha bersikap profesional. Di saat yang sama muncul benih ketertarikan kecil antara sekretaris Dujun dan atasan Hiwon. Meski kesan pertama yang muncul justru berlawanan dengan ekspektasi. Rapat resmi pun digelar. Tim Hiwon mempresentasikan laporan kerja tahunan mereka yang mendapat apresiasi langsung dari Dujun. Namun Dujun menegaskan bahwa bonus yang diberikan bukanlah hadiah tanpa syarat, melainkan bentuk kepercayaan yang harus dibayar dengan tanggung jawab dan kinerja yang lebih baik.
Ketegangan kembali meningkat ketika program kerja ke Jerman dibahas. Haiwon terpilih sebagai kandidat, namun Du Jun mempertanyakan kemampuannya meninggalkan tanggung jawab sebagai manajer. Hal itu memicu emosi Haiwon yang merasa keputusannya dipandang tidak adil. Di tengah konflik tersebut, Du Jun justru mengajukan usulan yang mengejutkan dengan menyatakan keinginannya untuk mencoba menumbuhkan cinta dalam hubungan mereka. Usulan ini tentu saja membuat Hee-won terkejut. Jang Hee-won dengan tegas menolak ajakan Kang Du Jun untuk mencoba berpacaran, apalagi membahas rencana pernikahan. Penolakan itu memukul harga diri Du Jun dan memicu emosinya. Ia memilih melampiaskan perasaan tersebut dengan berolahraga, berusaha menenangkan diri dari rasa kesal yang tak bisa ia terima begitu saja. Di sisi lain, Hee-won kembali berbagi kegelisahannya dengan sahabatnya Hwang Miran. Dalam suasana itu, Jong-um datang menghampiri Hee-won dan mengajaknya makan malam. Tanpa basa-basi, wanita tersebut terus menekan Hee-won agar tidak mempertahankan kandungannya, meyakinkannya bahwa ia masih bisa memiliki anak di kemudian hari. Meski tertekan, Hee-won belum mampu mengambil keputusan dan memilih untuk terus memikirkannya matang-matang. Belum selesai dengan satu tekanan, Hee-won kembali dihadapkan pada kenyataan pahit lainnya. Ia mendapat panggilan bahwa ibunya ditemukan mabuk-mabukan di sebuah tempat umum. Saat Hee-won mendatangi lokasi tersebut, pertengkaran pun tak terhindarkan. Luka lama kembali dibuka tentang penolakan sang ibu terhadap dirinya dan kebencian yang selalu dikaitkan dengan masa lalu ayahnya. Ironisnya, sang ibu justru memposisikan diri sebagai korban, seolah melupakan semua kata-kata kejam yang pernah ia lontarkan. Dari kejauhan, Du Jun menyaksikan kejadian itu dan mulai memahami betapa rapuh dan berat kehidupan yang selama ini ditanggung Hee-won. Kegelisahan Hee-won semakin dalam. Ia kembali mencurahkan isi hatinya kepada Miran, mengungkapkan ketakutannya bahwa suatu hari nanti ia akan tumbuh menjadi sosok yang sama seperti ibunya. Miran menenangkannya, mengingatkan bahwa Hee-won memiliki kendali atas hidupnya sendiri dan berhak menentukan masa depannya tanpa dibayangi masa lalu. Sementara itu, Miran menemui Min-wook untuk menagih kejelasan atas perasaannya yang pernah ia ungkapkan. Namun Min-wook tak mampu membalas perasaan itu. Hatinya sudah tertambat pada Hee-won meski ia sendiri belum berani mengakuinya. Masalah lain muncul di kantor Kang Du Jun. Seorang ibu datang mengamuk menuduh perusahaan telah menjual minuman beralkohol kepada anaknya yang sedang hamil. Isu ini langsung dimanfaatkan oleh pihak manajemen tertentu, termasuk Jong-um dan paman Du Jun yang diam-diam berambisi menguasai seluruh perusahaan keluarga. Ayah Du Jun pun memperingatkannya agar berhati-hati, terutama terhadap dendam lama yang belum padam. Du Jun berusaha terlihat tenang meski ia sadar ancaman itu nyata. Di saat bersamaan, Ibu Du Jun sibuk mencarikan pasangan hidup untuk putranya. Ia ingin memastikan calon menantunya kelak bukan sosok manipulatif seperti wanita yang selama ini menjadi sumber konflik keluarga. Ketegangan memuncak ketika tim Du Jun mengadakan rapat peluncuran produk baru yang berasal dari ide Hee-won. Secara tiba-tiba, perusahaan lain merilis produk yang sangat mirip. Kecurigaan langsung mengarah ke internal tim dan Hee-won menjadi sasaran tuduhan. Gosip pun menyebar menuding Hee-won sengaja membocorkan ide demi keuntungan pribadi. Tekanan itu membuat Hee-won disalahkan dan dimarahi oleh atasannya. Merasa bertanggung jawab, Hee-won mendatangi Du Jun dan menegaskan bahwa kesalahan itu ada padanya, bukan pada timnya. Ia menolak meminta bantuan dan memilih menyelesaikan semuanya sendiri dengan membuat ide serta proposal baru. Namun, semua usaha tersebut justru ditolak mentah-mentah oleh Du Jun. Dalam suatu momen saat Hee-won hendak meminta persetujuan atas sebuah konsep iklan, Du Jun terlihat sibuk dan memintanya kembali nanti. Namun, karena konsep tersebut harus segera diperiksa, Hee-won tiba-tiba menyentuh tangan Du Jun untuk menahannya pergi. Sentuhan itu justru memicu trauma lama yang selama ini disembunyikan Du Jun. Reaksinya yang dingin dan keras membuat Hee-won terkejut sekaligus ketakutan. Meski begitu, perhatian Du Jun terhadap Hee-won tidak pernah benar-benar hilang. Ia diam-diam memerintahkan sekretarisnya menyiapkan makanan dan minuman yang aman untuk ibu hamil. Namun niat itu kembali
kembali terhalang saat ia melihat Hiwon justru meminta bantuan Minwook. Kecemburuan dan ego Dujun semakin memuncak. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Hiwon. Ia begadang tanpa henti menyusun proposal demi proposal, namun semuanya terus ditolak oleh Dujun. Pada suatu malam, Dujun membeli minuman hangat yang aman bagi ibu hamil dan mendatangi tempat Hiwon. Ia memilih tidak membangunkannya, hanya menyelimutinya dan meninggalkan minuman itu diam-diam. Beberapa saat kemudian, Hiwon kebingungan karena menemukan selimut dan minuman hangat tanpa tahu siapa yang memberikannya. Minwoo datang membawa minuman serupa namun memilih pergi setelah melihat Hiwon sudah memilikinya. Di kantor, Hiwon kembali mencoba menjelaskan proposalnya kepada Dujun, tetapi tetap tidak mendapat respons yang jelas. Sikap Dujun bahkan mulai menjadi bahan ejekan sekretarisnya. Tanpa sepengetahuan Hiwon, Dujun sebenarnya sedang menyelidiki pengkhianat di dalam tim. Ia akhirnya menemukan pelaku yang membocorkan ide tersebut. Namun saat hendak menjelaskan semuanya, emosi Hiwon sudah terlanjur memuncak. Pertengkaran pun tak terhindarkan hingga Hiwon tiba-tiba merasakan sakit di perut dan dilarikan ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan bayi dalam kondisi baik, namun Hiwon diperingatkan agar tidak mengalami stres berlebihan. Sejak saat itu, Dujun menjadi semakin protektif. Ia bahkan menegur Minwook ketika pria itu mencoba menghubungi Hiwon serta memintanya untuk tidak mengganggu Hiwon di luar jam kerja. Kedekatan mereka pun perlahan terbangun, terutama setelah Dujun menjelaskan bahwa produk minuman yang sempat viral ternyata tidak mengandung alkohol dan memang dirancang khusus untuk ibu hamil. Hiwon akhirnya menyadari bahwa Dujun tidak seburuk yang ia kira. Dujun pun meminta maaf dan berjanji akan mendukung impian Hiwon tanpa memaksanya pergi ke Jerman. Di sisi lain terungkap bahwa Jong-um adalah ibu dari keponakan Dujun, yang berarti ia merupakan bibi Dujun. Jong-um berambisi menjadikan anaknya sebagai penerus perusahaan, namun sang anak tidak tertarik dengan posisi tersebut dan lebih memilih meraih kenaikan jabatan berdasarkan kemampuan dirinya sendiri. Keesokan harinya kebenaran akhirnya terungkap. Pelaku pembocoran ide ditangkap langsung oleh Dujun dan dikeluarkan dari perusahaan. Hiwon pun terbebas dari tuduhan dan mulai kembali mempercayai Dujun. Ia memutuskan untuk tidak jadi berangkat ke Jerman dan mempertahankan bayinya. Dalam acara makan malam tim, Hiwon kembali berada dalam situasi canggung karena tidak bisa minum. Namun Dujun muncul dan menggantikannya, menunjukkan sikap protektifnya di depan semua orang. Malam itu diakhiri dengan momen hangat ketika Dujun memakaikan jaket pada Hiwon. Hiwon akhirnya mengungkapkan keputusannya untuk mempertahankan bayi tersebut dan Dujun menegaskan bahwa ia tidak akan tinggal diam. Namun suasana berubah mendadak ketika rekan-rekan kantor mengajak Hiwon untuk karaoke. Di tengah kebingungan menjelaskan kondisinya, Hiwon tiba-tiba mual di depan semua orang. Reaksi itu membuat semua orang terkejut dan menimbulkan tanda tanya besar tentang kondisi Hiwon. Setelah insiden Hiwon yang mual saat diajak ke karaoke, keponakan Dujun, Kang Se-hyun segera mendatangi Hiwon dan beralasan kalau Hiwon terlalu banyak makan daging merah sehingga merasa mual. Tim pun akhirnya dibubarkan lebih awal karena kondisi Hiwon. Meski suasana terlihat aman, Hiwon justru semakin memikirkan sikap Dujun. Ia teringat pernyataan Dujun tentang tanggung jawab, namun jawaban itu terasa menggantung dan tidak sesuai dengan harapannya. Pikiran Hiwon pun bercabang kemana-mana, bahkan terbawa hingga ke dalam mimpi buruk tentang kehamilannya yang diketahui seluruh kantor. Untungnya semua itu hanya mimpi. Saat terbangun, rasa mual dan lemah masih terus menghantuinya. Pagi itu, Hiwon mendapati bubur di depan pintu rumahnya. Awalnya, ia mengira Miran yang membawanya, namun ternyata bubur itu berasal dari Dujun. Hiwon pun mengungkapkan keputusannya untuk mempertahankan bayi tersebut, sesuatu yang disambut Miran dengan penuh kebahagiaan. Saat di kantor, Hiwon mengirim pesan kepada Dujun untuk berterima kasih atas bubur yang dikirimkannya. Namun, balasan Dujun justru membuat Hiwon kesal karena ia mengatakan bubur itu hanyalah sisa yang dibagikannya.
Hal tersebut membuat Hiwon merasa dirinya kembali berharap terlalu tinggi pada Dujun. Kesalahpahaman terus berlanjut ketika perhatian Dujun kembali disalahartikan. Bahkan ketika ia mencoba memberi buah jeruk yang dianggap baik untuk ibu hamil, Hiwon justru menolaknya karena masih merasa kesal dengan Dujun. Dujun pun meluapkan kekesalannya pada sekretarisnya yang memberikan usulan tersebut, sementara jarak emosional dengan Hiwon semakin terasa. Atas saran Miran, Hiwon mencoba pijat untuk meredakan mual. Tanpa disangka, di tempat yang sama, ibu Dujun juga sedang berada di sana. Karena menggunakan nama Miran, Hiwon justru menarik perhatian sang ibu yang tengah sibuk mencari calon menantu. Ia menilai Hiwon memiliki kepribadian yang cocok dan bahkan meminta data diri Miran tanpa menyadari bahwa ia salah orang. Di kantor, kondisi Hiwon semakin sulit disembunyikan. Saat presentasi, rasa mual kembali datang. Untungnya, Sehyun sigap melindungi Hiwon dengan mengalihkan perhatian rekan-rekan kerja. Namun, setelah acara selesai, emosi Hiwon justru memuncak dan ia memilih menyendiri. Perubahan sikap itu diamati oleh Dujun yang mulai bertanya-tanya tentang kondisi Hiwon sebenarnya. Melalui Sehyun, Dujun akhirnya mengetahui keinginan sederhana Hiwon saat itu, makanan tertentu yang sedang ia inginkan. Demi memenuhi keinginan tersebut, Dujun bahkan mendatangkan koki terkenal dengan dalih memberi apresiasi pada karyawan, padahal tujuannya semata-mata untuk Hiwon. Sayangnya, usaha itu kembali gagal karena kondisi Hiwon yang semakin sensitif. Di sisi lain, Minwook mulai merasa khawatir dengan keadaan Hiwon. Setelah mengetahui bahwa Hiwon sering sakit, ia memutuskan membawakan minuman untuknya. Namun momen itu justru memancing kecemburuan Dujun. Memanfaatkan posisinya sebagai atasan, Dujun memberi Minwook beban kerja berlebihan, membuat Minwook kebingungan namun tak bisa menolak. Malam itu hujan turun deras, Hiwon yang tidak membawa payung nekat menerjang hujan. Minwook sebenarnya siap membantu, namun ia terhenti saat melihat Hiwon dijemput oleh Dujun dengan mobil. Dujun yang khawatir langsung membawa Hiwon pergi, memberinya makanan dan perhatian, sambil berusaha meyakinkan bahwa semua yang ia berikan bukanlah sisa seperti yang Hiwon kira. Dalam perjalanan, Dujun menerima panggilan dari ibunya yang semakin aktif mencarikan jodoh. Percakapan itu mengingatkan Dujun pada trauma masa lalunya, terutama hubungannya dengan keluarga Sehyun dan ibu Sehyun yang selalu menyudutkannya. Meski begitu, Sehyun sendiri tetap berpihak pada Dujun dan mulai mempertanyakan sikap ibunya. Sesampainya di rumah, Dujun menyadari bahwa Hiwon demam. Ia memutuskan tetap tinggal dan merawat Hiwon hingga kondisinya membaik. Namun di hati Hiwon, perhatian itu terasa ambigu. Ia mengira semua kepedulian Dujun bukan ditujukan padanya, melainkan semata-mata karena bayi yang ia kandung. Di saat yang sama, ibu Hiwon kembali tenggelam dalam kebiasaan buruknya, terus menyalahkan Hiwon atas kehidupannya sendiri. Tekanan dari masa lalu dan ketidakpastian masa depan membuat kondisi emosional Hiwon semakin rapuh. Hubungan mereka pun kini berada di titik krusial di mana perhatian, kesalahpahaman, dan perasaan yang belum terucap saling bertabrakan. Kondisi emosional Hiwon kembali terguncang ketika ibunya mengirim pesan yang menyalahkan seluruh kehancuran hidupnya pada Hiwon. Pesan itu secara tidak sengaja terbaca oleh Dujun. Dari situlah Dujun mulai benar-benar memahami betapa buruknya hubungan antara Hiwon dan ibunya. Ia menyadari bahwa Hiwon tumbuh dengan luka batin yang dalam karena seorang anak tidak pernah meminta untuk dilahirkan, tetapi justru dipaksa menanggung beban orang tuanya. Keesokan paginya, kondisi Hiwon mulai membaik dan demamnya turun. Ia justru merasa tidak enak hati karena sebelumnya sempat menuduh Dujun hanya peduli padanya karena bayi yang ia kandung. Saat Dujun menghubunginya dan mengajak pergi bersama, Hiwon sempat salah paham dan mengira mereka akan berkencan. Ia pun mempersiapkan diri dengan penuh harap, apalagi melihat Dujun tampil dengan gaya non-formal yang membuatnya terlihat berbeda dan semakin menawan. Dalam perjalanan, Hiwon akhirnya meminta maaf atas ucapannya sebelumnya.
Namun sesampainya di lokasi, ia baru menyadari bahwa tujuan mereka bukanlah kencan, melainkan urusan pekerjaan dan pengembangan bisnis perusahaan. Meski sempat kecewa, Hee-won tetap menjalani aktivitas itu dengan profesional. Seiring waktu, suasana kerja tersebut justru terasa hangat, hampir seperti kencan yang terselubung. Do-jun dengan sigap memperhatikan kondisi Hee-won, bahkan menyadari luka kecil di kakinya dan langsung menanganinya. Mereka menghabiskan waktu bersama hingga malam, menikmati suasana dan pekerjaan yang berjalan lancar. Di sisi lain, hubungan sekretaris Do-jun dan atasan Hee-won juga mulai menunjukkan perkembangan. Interaksi yang awalnya kaku perlahan berubah menjadi ketertarikan yang nyata. Malam hari, pemilik tempat menawarkan jagung manis sebagai jamuan. Tak disangka, makanan itu cocok dengan kondisi Hee-won yang sebelumnya sulit makan. Melihat Hee-won bisa makan dengan lahap membuat Do-jun merasa lega dan bahagia. Sementara itu, Min-wook mulai mencurigai kedekatan Hee-won dan Do-jun. Ia mengenali mobil Do-jun di area parkir dan mengetahui bahwa Hee-won sedang pergi bersama Do-jun untuk urusan kerja. Kecurigaan itu berubah menjadi kecemasan dan kemarahan. Min-wook semakin sulit menerima kemungkinan bahwa Do-jun adalah ayah dari anak yang dikandung Hee-won. Dalam perjalanan pulang, Do-jun mulai membuka pembicaraan tentang pernikahan. Topik itu membuat Hee-won teringat pada luka masa lalunya dan rasa takut terhadap pengkhianatan, terutama karena pengalaman pahit dengan ibunya. Ketegangan muncul ketika Hee-won menyadari bahwa Do-jun telah membaca pesan ibunya. Ia merasa Do-jun tidak akan pernah benar-benar memahami hidupnya yang penuh luka, sementara ia sendiri tidak mengetahui bahwa Do-jun juga menyimpan trauma dan kesulitan yang tak kalah berat. Sesampainya di depan rumah Hee-won, suasana menjadi semakin rumit. Min-wook sudah menunggu dan secara terbuka menunjukkan penolakannya terhadap Do-jun. Ia memperingatkan Hee-won tentang dunia Do-jun yang penuh kekuasaan dan uang. Ketegangan pun memuncak ketika Do-jun menegaskan keseriusannya untuk bertanggung jawab dan melindungi Hee-won. Do-jun akhirnya mengungkapkan perasaannya dengan jujur. Ia menjelaskan bahwa perhatiannya pada Hee-won bukan semata karena bayi itu, melainkan karena ia benar-benar peduli. Ia tidak tahan melihat Hee-won terluka, sedih atau menangis, dan tanpa disadari perasaan itu telah berkembang menjadi cinta. Pertemuan malam itu menjadi titik balik hubungan mereka, sekaligus membuka konflik baru yang akan semakin rumit ke depannya. Pengakuan yang mengejutkan dari Kang Do-jun membuat Hee-won memilih menghentikan percakapannya dengan Min-wook agar bisa berbicara empat mata dengan Do-jun. Dalam kesempatan itu, Do-jun mencoba menjelaskan perasaannya secara jujur. Ia menegaskan bahwa cintanya kepada Hee-won bukan karena rasa kasihan atau tanggung jawab semata, melainkan murni karena cinta. Namun, Hee-won merasa dirinya belum siap melangkah ke tahap hubungan yang lebih serius. Ia memilih pulang untuk menenangkan diri dan mencerna semuanya. Penolakan tersebut membuat Do-jun cukup terpukul. Ia terlihat sering melamun bahkan saat berolahraga bersama sekretarisnya. Perubahan sikap itu sampai membuat sekretarisnya heran dan sempat menggodanya karena terlihat jauh lebih pendiam dari biasanya. Di sisi lain, ibu Hee-won mulai diliputi rasa penyesalan setelah mengingat pesan kasar yang pernah ia kirim saat mabuk. Ia menyadari kata-kata yang menyalahkan Hee-won atas hidupnya yang berantakan kemungkinan telah melukai putrinya sejak lama. Keesokan harinya, Hee-won dan Do-jun kembali bertemu di kantor, tetapi suasana menjadi canggung. Hee-won berusaha menghindar sementara Do-jun kebingungan karena merasa tidak melakukan kesalahan. Setelah sebuah rapat selesai, Do-jun akhirnya mencoba memastikan situasinya. Hee-won hanya menunjukkan sikap profesional dan memilih fokus pada pekerjaan meski jarak di antara mereka terasa jelas. Tak lama kemudian, Min-wook menyadari perubahan sikap Hee-won dan mulai curiga tentang hubungannya dengan Do-jun. Setelah mengetahui bahwa mereka belum benar-benar berpacaran,
diputuskan, Min-wook melihat peluang untuk mendekati Hee-won meskipun ia sadar Doo-jun tetap memiliki posisi penting sebagai calon ayah dari anak yang dikandung Hee-won. Sementara itu, ancaman lain mulai muncul. Bibi Doo-jun bersama pamannya diam-diam menyusun rencana untuk menjatuhkan perusahaan dengan mengangkat skandal lama seorang model iklan yang diduga pernah mengemudi dalam keadaan mabuk. Di tengah situasi yang rumit, Hee-won dan Doo-jun kembali bertemu secara tidak sengaja di kantor pada malam hari. Hee-won masih berusaha menjaga jarak, tetapi ketegangan emosional di antara mereka justru semakin terasa. Saat petugas keamanan melakukan patroli, mereka terpaksa bersembunyi. Momen tersebut hampir membuat suasana menjadi terlalu dekat hingga Hee-won tersadar dan buru-buru pergi meninggalkan Doo-jun yang semakin bingung dengan sikapnya. Hari berikutnya, Hee-won mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Doo-jun belum sepenuhnya hilang. Ia bahkan sempat terdistraksi oleh pesona Doo-jun saat bekerja, membuat konsentrasinya berkurang selama rapat. Di sisi lain, hubungan antara sekretaris Doo-jun dan atasan Hee-won tampak semakin akrab. Interaksi kecil di kantor justru memperlihatkan adanya ketertarikan di antara mereka meski awalnya terjadi secara canggung. Masalah besar kemudian benar-benar meledak ketika skandal model iklan perusahaan tiba-tiba viral di media. Berita tersebut memicu sorotan wartawan dan ancaman boikot terhadap produk perusahaan. Situasi itu membuat Doo-jun dan timnya harus bergerak cepat mencari solusi. Dalam rapat darurat diputuskan bahwa satu-satunya jalan adalah mengganti model iklan dalam waktu sangat singkat, hanya 4 hari. Tekanan pun semakin besar, terlebih karena dalang dibalik penyebaran skandal tersebut ternyata berasal dari lingkaran keluarga Doo-jun sendiri yang berpura-pura mendukungnya, padahal diam-diam berusaha menjatuhkannya. Dalam rapat darurat perusahaan, Doo-jun meminta timnya segera mencari pengganti model iklan yang lebih baik dari model sebelumnya yang saat itu cukup terkenal. Permintaan itu membuat suasana rapat menjadi tegang karena waktu yang tersisa sangat terbatas. Tanpa banyak pertimbangan, Hee-won tiba-tiba mengusulkan nama Doo-jun sendiri sebagai model pengganti. Usulan spontan itu mengejutkan semua orang, tetapi justru langsung disetujui oleh atasannya karena dianggap solusi paling realistis. Doo-jun sendiri sempat terkejut saat mengetahui ide tersebut berasal dari Hee-won. Namun diam-diam ia merasa senang karena menganggap itu tanda bahwa Hee-won mulai membuka hati. Ia akhirnya bersedia menjalani pemotretan iklan meskipun mengajukan satu syarat pribadi kepada Hee-won sebelum syuting dimulai. Proses syuting ternyata tidak berjalan mudah. Doo-jun yang belum pernah menjadi model terlihat sangat kaku di depan kamera. Sutradara berkali-kali mencoba mengarahkan ekspresi dan gesturnya, tetapi hasilnya belum memuaskan. Melihat situasi itu, Hee-won mengambil inisiatif mengajak Doo-jun berlatih secara terpisah. Ia membimbingnya agar lebih rileks dan percaya diri, terutama dalam menampilkan senyum yang natural. Setelah beberapa kali latihan, perubahan Doo-jun mulai terlihat. Ia mampu mengikuti arahan dengan lebih baik, ekspresinya menjadi lebih hangat dan tidak lagi kaku. Syuting pun akhirnya selesai dengan cepat karena hasilnya langsung memuaskan. Di sisi lain, Min-wook menemani Miran berbelanja untuk mencari hadiah bagi Hee-won. Namun sepanjang kegiatan itu, Min-wook tampak murung dan tidak fokus karena pikirannya terus tertuju pada Hee-won. Sikap tersebut membuat Miran kecewa karena merasa diabaikan. Malam harinya, sekretaris Doo-jun mengirimkan foto latihan Doo-jun dan Hee-won. Foto tersebut memperlihatkan kedekatan mereka dan semakin menegaskan hubungan yang tampak semakin hangat. Keesokan harinya, iklan perusahaan resmi dirilis dan langsung viral. Popularitas Doo-jun meningkat pesat, bahkan ibunya mulai menerima banyak telepon dari kenalan yang berniat menjodohkannya. Namun sang ibu sudah merasa menemukan calon yang cocok untuk anaknya setelah ia bertemu di tempat pijat dan berbincang dengan wanita tersebut, meskipun sebenarnya ia belum mengetahui situasi yang sebenarnya. Keberhasilan iklan itu membuat rencana pihak yang ingin menjatuhkan Doo-jun gagal total. Bibi Doo-jun yang sebelumnya menyebarkan skandal justru semakin kesal setelah mengetahui bahwa Hee-won berperan besar dalam solusi tersebut.
Suatu hari saat Hiwon dan Dujun membeli kopi bersama, banyak orang mulai mengenali Dujun sebagai model iklan baru. Popularitas mendadak itu membuat Hiwon tanpa sadar merasa cemburu. Perubahan sikap Hiwon kembali membuat Dujun kebingungan karena ia tidak memahami apa kesalahan yang telah diperbuat. Salah satu syarat yang pernah diajukan Dujun sebelum ikut syuting adalah ingin menemani Hiwon saat pemeriksaan kehamilan. Namun Hiwon merasa panik karena Dujun sudah terkenal dan ia khawatir publik mengetahui tanggung jawabnya sebagai calon ayah. Ia masih merasa canggung dan belum siap membuka hal tersebut kepada banyak orang. Pada malam lain, Hiwon, Minwook, dan Miran berkumpul bersama. Mereka membahas keputusan Hiwon yang merekomendasikan Dujun sebagai model sekaligus kekhawatiran Hiwon jika rekan kantor mengetahui kehamilannya. Miran berusaha menenangkan Hiwon, sementara Minwook terlihat terlalu emosional hingga membuat Miran merasa sikapnya mulai berbeda. Ketika Hiwon pergi sebentar, Minwook tanpa sadar menunjukkan perhatian berlebihan dengan merapikan sisa makanan Hiwon. Sikap itu memicu kekecewaan Miran dan membuatnya mempertanyakan batas antara persahabatan dan perasaan pribadi. Setelah pulang, Miran mengenang kembali kebersamaan mereka bertiga di masa lalu saat hubungan masih terasa sederhana tanpa konflik perasaan. Sementara itu, Hiwon yang tidak mengetahui konflik tersebut sempat menanyakan alasan Miran pulang lebih dulu. Minwook memilih menutupi situasi sebenarnya, namun dalam perjalanan mereka, sebuah motor melintas cepat dan hampir menabrak Minwook. Hiwon refleks melindunginya, memicu kejadian tak terduga yang semakin memperumit hubungan di antara mereka. Kejadian yang baru saja dialami Minwook membuatnya teringat masa sekolah dulu. Sejak saat itu sebenarnya ia sudah menyimpan perasaan kepada Hiwon. Hiwon pun pernah memiliki rasa yang sama, tetapi seiring waktu perasaan itu berubah menjadi persahabatan. Bagi Hiwon, Minwook kini hanyalah sahabat yang sangat ia percayai, sementara bagi Minwook perasaan tersebut justru semakin dalam. Setelah mengantar Hiwon pulang, Minwook semakin menyadari kenyataan itu. Sikap Hiwon yang hangat namun tetap dalam batas pertemanan membuatnya memahami bahwa cintanya mungkin tidak akan terbalas seperti yang ia harapkan. Di tengah situasi tersebut, masalah baru muncul. Bibi Dujun datang ke kantornya dan mulai menyinggung masa lalu Hiwon serta kehamilan yang sedang ia jalani. Ia sengaja mengungkit berbagai hal sensitif untuk menggoyahkan mental Dujun. Kata-kata itu berhasil membuat Dujun kembali tertekan dan kehilangan ketenangan. Padahal pada hari yang sama Dujun dijadwalkan menghadiri pertemuan penting dengan perusahaan dari Thailand. Ia berusaha terlihat baik-baik saja di depan timnya, tetapi kegelisahan itu sulit disembunyikan. Saat pertemuan berlangsung, tangannya kembali gemetar ketika berjabat tangan dengan rekan bisnis. Situasi tersebut sempat membuat suasana canggung meski sekretarisnya sigap menjelaskan kondisi Dujun sehingga pihak mitra dapat memakluminya. Setelah pertemuan selesai, kondisi Dujun justru semakin menurun. Di dalam lift, tubuhnya gemetar hebat dan pikirannya terasa kacau. Suhu tubuhnya meningkat, menandakan demam mulai menyerang. Tanpa diduga, Hiwon masuk ke lift yang sama dan langsung menyadari kondisi Dujun yang tidak baik. Ia memeriksa keadaannya dan menemukan bahwa Dujun sedang demam. Dengan penuh perhatian, Hiwon menenangkannya, memberi dukungan agar Dujun bisa kembali stabil. Kedekatan itu menghadirkan momen hangat di tengah tekanan yang mereka hadapi, seolah menunjukkan bahwa di balik jarak dan keraguan, rasa peduli di antara mereka masih tetap ada. Kondisi Dujun yang sedang tidak stabil semakin diperparah ketika lift tiba-tiba mengalami gangguan. Mereka berdua sempat terjebak di dalamnya, sementara Hiwon tidak mungkin membawa Dujun keluar dalam keadaan seperti itu. Ia akhirnya memilih menenangkan Dujun dengan membimbingnya mengatur napas secara perlahan agar kepanikannya mereda. Usaha tersebut berhasil dan kondisi Dujun perlahan membaik hingga akhirnya lift kembali berfungsi. Setelah keluar, Hiwon memberinya minuman hangat lalu mengajaknya makan malam agar tubuhnya kembali pulih. Ia membawa Dujun ke sebuah tempat makan yang sangat berarti baginya, tempat yang selama ini ia anggap sebagai ruang pribadi dan jarang ia bagikan kepada orang lain.
Dujun merasa tersentuh oleh perhatian tersebut, terlebih Hiwon tidak memaksanya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya memberi ruang menunjukkan bahwa ia akan siap mendengarkan kapanpun Dujun ingin bercerita. Malam itu Dujun menerima pesan penyemangat dari Hiwon. Hal sederhana tersebut justru membuatnya merasa tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia bisa tidur nyenyak tanpa bantuan obat penenang. Keesokan harinya suasana kantor kembali ramai dengan pengumuman kompetisi pembuatan resep bir dari perusahaan. Pemenangnya akan mendapat hadiah besar sekaligus pengakuan internal perusahaan. Tim Hiwon pun langsung bersemangat mengikuti kompetisi tersebut dan bertekad menjadi pemenang. Di sisi lain, Ibu Dujun masih berusaha mencari tahu sosok perempuan bernama Miran yang ia kira dekat dengan putranya. Ia belum mengetahui bahwa perempuan yang pernah ditemuinya sebenarnya adalah Hiwon yang saat itu menggunakan identitas Miran. Kesalahpahaman ini membuat sang ibu semakin yakin ingin menjodohkan Dujun dengan Miran. Sementara itu, Dujun mulai diliputi kegelisahan baru. Ia teringat bahwa Hiwon pernah mengatakan tempat makan yang mereka datangi adalah tempat rahasia. Namun ketika ia memperhatikan dinding restoran, ia melihat nama Hiwon dan Minwook cukup sering tercatat sebagai pelanggan tetap. Hal itu memicu rasa cemburu dan membuat emosinya kembali tidak stabil hingga sekretarisnya pun heran melihat perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Keesokan paginya, Minwook datang menjemput Hiwon untuk berangkat kerja bersama sekaligus mencoba mengajaknya menghabiskan waktu di akhir pekan. Namun, Hiwon harus memeriksa jadwal karena akhir pekan itu ia sudah memiliki agenda pemeriksaan kandungan yang akan ditemani Dujun. Mengetahui hal tersebut, Minwook memilih mengalah meski jelas terlihat kecewa. Ketika mereka tiba di kantor dan bertemu Dujun, suasana langsung terasa tegang. Persaingan tersirat antara Dujun dan Minwook semakin terlihat jelas membuat Hiwon merasa tidak nyaman. Ia akhirnya memilih menjauh sementara keduanya tetap terjebak dalam persaingan yang semakin panas. Persaingan itu kemudian berubah menjadi semacam kompetisi tidak resmi. Mereka berlomba menunjukkan perhatian kepada Hiwon, mulai dari memberikan alat pijat, minuman kesehatan, hingga berbagai hal kecil yang mereka pikir bisa membuat Hiwon senang. Bahkan ketika Hiwon diam-diam menyebutkan keinginannya menikmati sup dingin, keduanya berlomba mendapatkannya dengan cara yang berbeda. Salah satunya bahkan sampai menggunakan cara yang sangat berlebihan. Alih-alih senang, Hiwon justru semakin pusing menghadapi sikap mereka yang terasa kekanak-kanakan. Ia akhirnya menolak semua pemberian tersebut dan meminta keduanya menghentikan persaingan yang tidak perlu. Melihat situasi yang semakin canggung, sekretaris Dujun mencoba mengambil inisiatif dengan mengajak mereka makan bersama agar suasana mencair. Ia berharap kebersamaan itu bisa meredakan ketegangan di antara Dujun dan Minwook. Namun di tengah rencana tersebut, kondisi kesehatan sekretaris Dujun tiba-tiba memburuk, memaksanya pergi ke toilet dan meninggalkan mereka sementara waktu, sehingga situasi kembali menjadi tidak menentu. Setelah sekretaris Dujun sempat meninggalkan mereka, persaingan antara Dujun dan Minwook justru semakin memanas. Keduanya tanpa sadar terlibat adu gengsi dengan minum lebih banyak dari satu sama lain. Saat sekretaris Dujun kembali, ia mendapati keduanya sudah dalam kondisi mabuk berat. Ia pun segera memesan taksi untuk mengantar Minwook pulang dan memastikan Dujun juga diantar kembali ke rumah. Namun rencana itu tidak berjalan mulus. Dalam kondisi setengah sadar, Dujun justru sampai di rumah Hiwon sambil membawa banyak makanan. Tingkahnya yang tidak biasa membuat Hiwon bingung, terlebih Dujun sudah sangat mabuk. Ia akhirnya menghubungi sekretaris Dujun untuk memastikan situasinya. Sekretaris yang awalnya sedang menikmati waktu bersama atasan Hiwon terkejut mengetahui Dujun berada di sana. Sambil menunggu sekretaris datang, Hiwon membawa Dujun masuk agar bisa beristirahat.
Dalam kondisi mabuk, Dujun mengungkapkan betapa berharganya hari pertama mereka bertemu baginya. Ia juga menunjukkan kepedulian mendalam terhadap Hiwon dan berjanji tidak akan membiarkannya menghadapi kesulitan sendirian. Ungkapan tulus itu membuat hati Hiwon berdebar dan perlahan membuka kembali perasaannya. Keesokan harinya, Dujun terbangun dengan kebingungan karena tidak mengingat jelas kejadian malam sebelumnya. Setelah diingatkan, ia merasa sangat malu menyadari dirinya datang ke rumah Hiwon dalam keadaan mabuk dan mengucapkan hal-hal yang begitu pribadi. Di kantor, masalah lain menunggu Hiwon. Ibunya datang dengan sikap marah karena Hiwon jarang merespons pesan dan telepon. Ia bahkan memberikan kontak dokter kandungan serta mendesak Hiwon menggugurkan kehamilannya. Hiwon tetap teguh pada keputusannya untuk mempertahankan kandungan tersebut. Perbedaan pandangan itu membuat hubungan ibu dan anak semakin renggang. Sementara itu, situasi keluarga Dujun juga memanas. Ayahnya ingin kembali terlibat dalam perusahaan, sesuatu yang langsung ditentang pamannya. Perselisihan internal keluarga kembali mencuat, terutama karena pihak tertentu merasa kepemimpinan perusahaan seharusnya berada di tangan mereka, bukan Dujun. Di tengah konflik itu, Hiwon mencoba memahami perubahan sikap Minwook. Ia menanyakan alasan di balik sikap Minwook yang terasa berbeda akhir-akhir ini. Namun, Minwook belum siap mengungkapkan perasaannya dan memilih menunda pembicaraan tersebut. Di sisi lain, Miran diam-diam masih menyimpan perasaan kepada Minwook sejak lama. Perasaan itu bermula saat mereka pertama kali dipertemukan oleh Hiwon bertahun-tahun lalu. Meski sempat memiliki kesempatan untuk mengungkapkan isi hatinya, Miran memilih menahan diri demi menjaga persahabatan mereka. Hingga kini perasaan itu belum sepenuhnya hilang meski ia sadar Minwook lebih memikirkan Hiwon. Hari pemeriksaan kandungan Hiwon akhirnya tiba. Awalnya, Dujun berencana menemani, tetapi keadaan darurat muncul ketika ayahnya mendadak pingsan akibat penyakit jantung. Dujun terpaksa menuju rumah sakit. Dokter menjelaskan bahwa kondisi ayahnya cukup serius, membuat Dujun harus tetap berada di sana. Sementara itu, Hiwon akhirnya pergi sendiri ke dokter kandungan. Secara kebetulan Minwook melintas dan memutuskan menemaninya. Dujun hanya sempat mengirim kabar singkat bahwa ia tidak bisa datang tanpa menjelaskan alasan sebenarnya. Ketika situasi di rumah sakit mulai terkendali, Dujun berniat menyusul Hiwon. Namun sesampainya di sana, ia melihat Hiwon sudah bersama Minwook. Tak lama kemudian, ia menerima pesan dari Hiwon yang memberitahukan pemeriksaan telah selesai dan ia tidak perlu datang lagi. Situasi itu membuat Dujun berada dalam dilema, terlebih ia belum sempat menjelaskan kondisi ayahnya yang sebenarnya. Hubungan mereka pun kembali berada di titik rapuh, dipenuhi kesalahpahaman, rasa cemburu, dan perasaan yang belum sepenuhnya terungkap. Setelah melihat Hiwon dan Minwook di rumah sakit, Dojun akhirnya memilih pulang. Rasa penasaran sebenarnya masih ada, tetapi suasana hatinya sudah terlanjur buruk sehingga ia tidak ingin memperpanjang keadaan. Sementara itu, setelah menjalani pemeriksaan USG, Hiwon dan Minwook memutuskan makan bersama. Dalam momen tersebut, Minwook tiba-tiba mengungkapkan perasaan yang selama ini ia pendam. Pengakuan itu membuat Hiwon sangat terkejut dan kebingungan menentukan sikap. Sesampainya di rumah, Hiwon didatangi Miran yang membawa hadiah. Miran menjelaskan bahwa hadiah itu dibeli bersama Minwook, bahkan Minwook terlihat sangat antusias saat mengetahui hadiah tersebut akan diberikan untuk Hiwon. Hal itu membuat Hiwon semakin tidak enak hati, terutama setelah pengakuan Minwook sebelumnya. Keesokan harinya, suasana hati Dojun yang masih buruk terbawa hingga ke kantor. Saat rapat, ia menjadi mudah kesal sehingga timnya terkena teguran keras. Setelah rapat selesai, ia tanpa sengaja bertemu Hiwon di lift. Pertemuan canggung itu justru memicu kesalahpahaman baru hingga hubungan mereka terlihat semakin renggang, sesuatu yang disadari Sehyun dan membuatnya bingung. Kesalahpahaman semakin bertambah ketika Hiwon bermaksud mengirim foto hasil USG kepada Miran, tetapi tanpa sengaja terkirim kepada Dojun. Pesan itu sebenarnya terbaca, namun Dojun tidak merespons karena ponselnya bermasalah dan sulit membuka file tersebut.
Dari sudut pandang Hee-won, sikap itu terasa seperti pengabaian sehingga emosinya semakin memuncak. Malam harinya, Do-jun diliputi kebingungan apakah harus menanyakan langsung kepada Hee-won. Sehhyun yang datang menemuinya segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres di antara mereka. Melihat keduanya saling menghindar, Sehhyun pun merancang rencana untuk memperbaiki hubungan mereka. Keesokan harinya di kantor, rencana itu mulai dijalankan. Sehhyun berkoordinasi dengan sekretaris Do-jun untuk mempertemukan mereka secara tidak langsung. Kesempatan itu muncul ketika Hee-won berencana pergi menonton film dan Do-jun secara kebetulan hadir di tempat yang sama. Waktu tunggu sebelum film dimulai dimanfaatkan dengan bermain di wahana permainan. Melalui pengaturan Sehhyun dan sekretaris Do-jun, Hee-won dan Do-jun dipasangkan dalam satu tim. Awalnya, suasana masih canggung tetapi kerjasama dalam permainan perlahan mencairkan ketegangan. Pada permainan terakhir mereka berhasil menang dan tanpa sadar saling berpelukan sebelum akhirnya kembali kikuk karena teringat konflik mereka. Saat menonton film, mereka memang tidak duduk berdampingan tetapi beberapa kali saling melirik. Momen sederhana itu menjadi titik awal mencairnya hubungan mereka. Setelah film selesai, Sehhyun dan sekretaris Do-jun sengaja pergi lebih dulu meninggalkan Hee-won dan Do-jun pulang bersama. Dalam perjalanan pulang, mereka akhirnya membicarakan kesalahpahaman yang terjadi. Hee-won menyinggung foto USG yang sebelumnya ia kirim, sementara Do-jun sempat salah mengira pembicaraan itu berkaitan dengan kejadian di rumah sakit. Setelah dijelaskan, barulah Do-jun mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah membaca pesan tersebut tetapi tidak bisa membuka file karena masalah pada ponselnya. Setelah Hee-won kembali menunjukkan foto itu, suasana pun berubah hangat. Kesalahpahaman yang selama ini menumpuk akhirnya terurai dan hubungan mereka perlahan kembali membaik. Do-jun ternyata sudah memikirkan masa depan anak mereka jauh ke depan. Sikap itu membuat hubungan mereka semakin dekat sekaligus perlahan menghapus kesalahpahaman yang sempat terjadi. Do-jun kemudian menjelaskan alasan ketidakhadirannya sebelumnya termasuk keterlambatannya yang ternyata disebabkan ayahnya tiba-tiba jatuh sakit. Mendengar hal itu, Hee-won merasa tidak enak hati tetapi Do-jun berusaha menenangkan situasi dan tidak ingin masalah itu diperbesar. Hee-won sempat ingin memastikan apakah Do-jun melihat dirinya bersama Min-wook di rumah sakit, namun pertanyaan itu tidak benar-benar terjawab. Ketika Min-wook menelepon, Hee-won memilih mengabaikannya karena ingin fokus pada Do-jun dan hubungan mereka. Di sisi lain, sekretaris Do-jun mengetahui bahwa atasan Hee-won sedang lembur. Ia berniat baik membawakan makanan tetapi kedatangannya justru disalahartikan sebagai orang mencurigakan hingga terjadi insiden kecil yang berakhir canggung. Namun peristiwa itu justru membuat hubungan mereka semakin dekat dan suasana yang mendukung membuat hubungan keduanya semakin hangat. Keesokan harinya Do-jun menjenguk ayahnya yang kondisinya mulai membaik. Dalam pertemuan itu, ayahnya menyinggung masa lalu Do-jun dan menyarankan agar ia terlebih dahulu menyembuhkan trauma pribadinya agar tidak terus dimanfaatkan orang lain. Sementara itu, ibu Do-jun bertemu ayah Miran. Karena kesalahpahaman sebelumnya, ia mengira Miran orang yang tepat untuk putranya dan meminta bantuan agar diaturkan kencan buta antara Do-jun dan Miran. Ayah Miran menyetujui rencana tersebut tanpa banyak keberatan. Di kantor Do-jun sendiri sedang diadakan kompetisi pembuatan resep bir. Salah satu rekan Hee-won mengajak Min-wook bergabung dalam tim mereka, sehingga mereka mulai sering bekerja bersama. Kabar ini sampai ke telinga Do-jun dan menambah kegelisahannya. Suatu hari Min-wook dan Hee-won sempat pergi membeli makanan bersama tetapi Hee-won pulang lebih dulu. Kebetulan Miran berada di lokasi yang sama dan terlihat sedikit murung karena sikap Min-wook berubah setelah pengakuan perasaannya. Namun Miran berusaha tidak terlalu memikirkan hal itu. Saat pulang ayahnya sudah menunggu dan menuntut Miran mengikuti kencan buta yang telah diatur, bahkan disertai tekanan terkait keuangan dan warisan keluarga. Dengan berat hati, Miran akhirnya menyetujuinya.
Di waktu yang sama, Do-jun meminta sekretarisnya mengosongkan jadwal tertentu. Sementara itu, Hee-won, Min-wook, Sehhyun, dan rekan mereka merencanakan survei lokasi produksi bir sebagai persiapan kompetisi. Hee-won juga menunda memberikan jawaban atas pernyataan cinta Min-wook memilih fokus pada pekerjaan meskipun perasaannya sebenarnya masih campur aduk. Saat mereka tiba di lokasi survei, Do-jun tiba-tiba muncul. Ia mengaku hanya ingin bertemu Hee-won meski alasan tersebut terasa kurang meyakinkan. Meski begitu, mereka tetap bersikap profesional dan melanjutkan pengecekan proses produksi sekaligus mencari referensi resep bir untuk kompetisi. Selama kegiatan berlangsung, kedekatan Min-wook dan Hee-won terlihat semakin jelas, sesuatu yang membuat Do-jun sulit menyembunyikan rasa cemburunya. Pada malam hari saat makan bersama, Min-wook bahkan sengaja menunjukkan perhatian lebih kepada Hee-won. Sikap itu membuat Do-jun semakin tersulut emosi. Ia akhirnya memilih meninggalkan tempat tersebut, menandakan konflik batin yang kembali memanas di antara mereka. Kepergian Do-jun malam itu membuat Hee-won sadar bahwa pria tersebut sedang kesal. Ia pun menyusul untuk mencari tahu penyebabnya. Dalam pertemuan itu, Do-jun akhirnya mengungkapkan perasaannya. Ia sebenarnya sempat datang ke rumah sakit pada hari Hee-won melakukan pemeriksaan kandungan, tetapi saat melihat Hee-won bersama Min-wook, ia merasa tidak dibutuhkan dan memilih pergi tanpa menemui mereka. Meski begitu, Do-jun menegaskan bahwa perasaan Min-wook tidak akan mengubah tekadnya untuk tetap memperjuangkan hubungannya dengan Hee-won. Beberapa waktu kemudian, Min-wook tanpa sengaja mendengar kabar dari pelayan restoran bahwa Do-jun akan melakukan kencan buta di tempat tersebut. Informasi itu segera ia sampaikan kepada Hee-won. Mendengar hal itu, Hee-won tidak bisa tinggal diam. Ia mengikuti kata hatinya dan datang ke lokasi tersebut dengan niat mencegah kencan itu terjadi. Di tempat yang sama, Do-jun yang datang bersama ibunya tidak mengetahui bahwa ia akan dijodohkan. Tak lama kemudian, Miran tiba bersama ayahnya. Pertemuan keduanya dipenuhi rasa terkejut karena sama-sama tidak menyangka akan dipertemukan dalam situasi seperti itu. Sementara itu, Hee-won sempat ragu dan berniat pulang sebelum bertemu Do-jun. Namun, takdir akhirnya mempertemukan mereka di luar lokasi. Pertemuan itu akhirnya menjadi titik balik. Hee-won jujur pada perasaannya dan mengakui bahwa ia tidak rela melihat Do-jun berkencan dengan orang lain. Do-jun kemudian menjelaskan bahwa kencan buta tersebut terjadi karena kesalahpahaman ibunya. Bahkan sebelumnya ia sudah mencoba meluruskan situasi kepada keluarga Miran. Penjelasan itu membuat kesalahpahaman di antara mereka perlahan terurai. Sejak saat itu hubungan mereka kembali hangat. Hee-won bahkan secara spontan menunjukkan perasaannya sebelum akhirnya pergi dengan perasaan campur aduk, meninggalkan Do-jun yang semakin yakin dengan hubungan mereka. Di sisi lain, ibu Do-jun mulai curiga karena menyadari suara Miran tidak sama dengan perempuan yang sebelumnya ia kira dekat dengan putranya. Rasa penasaran itu membuatnya meminta orang-orang di sekitarnya mencari tahu siapa sebenarnya perempuan yang dekat dengan Do-jun. Keesokan harinya, hubungan Hee-won dan Do-jun terlihat semakin mesra. Mereka sering berkomunikasi lewat telepon maupun pesan, memperlihatkan sisi romantis yang membuat orang-orang di sekitar mereka mulai menyadarinya. Rekan kerja Hee-won pun heran melihat perubahan sikapnya yang tampak jauh lebih ceria. Perhatian Do-jun kepada Hee-won juga semakin jelas. Ia bahkan mengirim camilan untuk tim Hee-won sebagai bentuk dukungan, lengkap dengan pesan manis yang membuat Hee-won semakin tersentuh. Sikap perhatian Do-jun berlanjut dalam berbagai hal kecil, mulai dari komunikasi intens hingga perhatian terhadap aktivitas kerja Hee-won yang membuat wanita itu sering salah tingkah. Suasana kantor pun ikut berubah. Do-jun memberikan waktu istirahat lebih longgar bagi tim, sesuatu yang disambut antusias oleh para karyawan. Meski begitu, hubungan mereka tetap harus dijaga agar tidak terlalu terbuka di lingkungan kerja karena risiko profesional tetap ada. Sementara itu, Min-wook masih berusaha menjaga sikap profesional meskipun perasaannya belum sepenuhnya reda.
Ia sempat terlihat memperhatikan Hiwon dari kejauhan tetapi berusaha menutupi hal itu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman baru. Di sisi lain, konflik keluarga Do-jun juga belum sepenuhnya selesai. Sosok yang terkait dengan masa lalu keluarganya kembali muncul untuk meminta maaf, tetapi permintaan itu tidak langsung diterima, menandakan masih ada persoalan lama yang belum tuntas. Akhirnya, setelah rapat proyek pembuatan bir selesai, Hiwon memutuskan berbicara empat mata dengan Min-wook. Ia menjelaskan dengan jujur bahwa kedatangannya ke lokasi kencan buta Do-jun justru membuatnya semakin sadar akan perasaannya sendiri. Ia mengakui bahwa cintanya tertuju pada Do-jun, sementara Min-wook tetap ia anggap sebagai sahabat yang berharga, seseorang yang selalu ada untuknya, tetapi bukan sebagai pasangan. Kejujuran itu menjadi penutup penting bagi hubungan mereka, sekaligus membuka babak baru bagi masing-masing untuk melangkah dengan perasaan yang lebih jelas. Meski Hiwon sudah menjelaskan perasaannya dengan jujur, Min-wook ternyata belum sepenuhnya bisa menerima kenyataan. Ia memilih tetap bersikap seolah semuanya baik-baik saja dan meminta agar situasi itu dibiarkan dulu tanpa keputusan tegas. Sikap tersebut membuat hubungan mereka terasa menggantung. Suatu malam, Do-jun datang ke kantor Hiwon karena mengetahui ia masih lembur. Pertemuan itu awalnya hangat dan hampir membawa mereka pada momen romantis, tetapi suasana mendadak berubah ketika seseorang tiba-tiba masuk. Keterkejutan semakin besar saat mereka mengetahui bahwa yang datang adalah sekretaris Do-jun bersama atasan Hiwon. Situasi itu menjadi canggung karena hubungan pribadi mereka hampir terbongkar di lingkungan kerja. Karena mobil Do-jun digunakan sekretarisnya, Hiwon akhirnya pulang naik taksi. Saat perpisahan itu, tanpa mereka sadari, ada seseorang yang diam-diam mengambil foto keduanya, diduga terkait dengan pihak yang memang memiliki kepentingan terhadap Do-jun. Dalam momen tersebut, Hiwon sempat mencoba menggenggam tangan Do-jun, tetapi refleks Do-jun menepisnya. Sikap itu membuat Hiwon terluka dan mulai mempertanyakan perasaan Do-jun. Di sisi lain, Miran ternyata sempat melihat kedekatan Do-jun dan Hiwon saat acara kencan buta sebelumnya. Ia kemudian bertemu Min-wook dan menemaninya minum setelah mengetahui pria itu sedang patah hati. Namun, Miran menegaskan bahwa kehadirannya hanya sebagai sahabat yang memahami rasa kecewa, bukan karena perasaan cintanya. Do-jun sendiri sebenarnya menyesali tindakannya menepis tangan Hiwon. Ia bingung bagaimana menjelaskan hal tersebut hingga akhirnya menghubungi Hiwon dan mengajaknya pergi berbelanja sebagai bentuk permintaan maaf sekaligus memperbaiki suasana. Hari itu berjalan cukup menyenangkan, apalagi Hiwon tampak sangat ceria dengan pakaian baru pilihannya. Namun suasana berubah saat mereka tanpa sengaja bertemu kakak ipar Do-jun, sosok yang hubungannya dengan keluarga Do-jun memang rumit. Ketegangan muncul karena Do-jun mengetahui kakak iparnya memiliki motif tertentu terhadap Hiwon. Fakta bahwa Hiwon sudah pernah bertemu perempuan itu sebelumnya semakin membuat Do-jun gelisah dan sulit menyembunyikan rasa tidak sukanya. Konflik keluarga tersebut terus membayangi. Do-jun bahkan sempat menemui kakak iparnya untuk memperingatkan agar tidak melibatkan Hiwon dalam urusan keluarga mereka. Percakapan itu hanya mempertegas betapa dalamnya luka lama yang masih ia rasakan. Sementara itu, Miran kembali didorong ayahnya untuk menjalani kencan buta lain. Awalnya ia menolak, tetapi akhirnya bersedia mencoba. Kali ini pria yang ditemuinya ternyata sosok yang baik dan penuh perhatian hingga Miran sempat teringat pada Min-wook karena sikap perhatian tersebut. Miran sebenarnya mulai tertarik pada pria yang dikenalkan ayahnya karena sikapnya yang baik dan penuh perhatian. Namun, perasaannya belum sepenuhnya berpindah sebab bayangan Min-wook masih mendominasi pikirannya. Ia menyadari ketertarikannya hanya sebatas rasa nyaman, sementara luka lama belum benar-benar hilang. Di sisi lain, kehidupan pribadi Hiwon juga tidak sepenuhnya tenang. Ibunya yang berkumpul bersama teman-temannya sempat membicarakan isu pernikahan dan kehamilan di luar nikah. Meski tidak secara langsung menyinggung Hiwon, topik tersebut membuat situasi terasa sensitif. Tak lama setelah itu, Do-jun kembali mengajak Hiwon berkencan. Ia memberi kebebasan penuh pada Hiwon
Hiwon memilih tempat dan mereka akhirnya menghabiskan waktu di arena permainan. Suasana awalnya ceria dan menyenangkan, tetapi Hiwon kembali teringat kejadian sebelumnya ketika melihat pasangan lain saling bergandengan tangan. Ia mencoba kembali menggenggam tangan Dojun berharap mendapat kepastian, tetapi Dojun lagi-lagi menepisnya secara refleks. Hal itu membuat Hiwon semakin bingung dan terluka. Saat ditanya alasannya, Dojun hanya diam seolah ada sesuatu yang belum siap ia ungkapkan. Di sisi lain, hubungan Hiwon dan Dojun kembali diuji. Saat perjalanan pulang setelah kencan, Hiwon masih tidak memahami alasan Dojun selalu menolak saat ia mencoba menggenggam tangannya. Kebingungan itu berubah menjadi kekecewaan hingga membuat suasana hatinya memburuk. Ia memilih pulang lebih cepat karena merasa lelah secara emosional. Sesampainya di rumah, pertanyaan itu kembali muncul. Hiwon ingin kepastian, berharap Dojun jujur agar ia tidak terus salah paham. Namun situasi mendadak berubah ketika ibu Hiwon muncul dan menyinggung hubungan mereka. Ia khawatir putrinya kembali terluka, apalagi mendengar kabar bahwa Hiwon sering menjadi bahan gosip di tempat kerja. Ketegangan pun tak terhindarkan karena Hiwon merasa ibunya selalu menyalahkannya atas masa lalu keluarga mereka. Dojun mencoba meredakan situasi. Ia meyakinkan ibu Hiwon bahwa niatnya serius dan ia tidak akan meninggalkan Hiwon. Ia juga meminta restu dengan penuh hormat. Setelah suasana sedikit mereda, Hiwon akhirnya membuka luka lamanya. Ia mengaku lahir di luar pernikahan, sesuatu yang membuat ibunya sering menyalahkannya atas kehancuran hidup keluarga mereka. Pengakuan itu menjelaskan mengapa Hiwon begitu sensitif terhadap penilaian orang lain. Dojun menenangkan Hiwon dan menegaskan bahwa hal tersebut bukan kesalahan siapapun, terutama bukan kesalahan Hiwon. Ia kemudian menjelaskan alasan sebenarnya mengapa ia selalu refleks menolak sentuhan tangan. Ternyata hal itu berkaitan dengan trauma masa lalu ketika ia gagal menyelamatkan kakaknya dalam sebuah insiden berbahaya. Saat itu kakaknya sengaja melepaskan genggamannya agar Dojun tidak ikut celaka. Peristiwa tersebut meninggalkan luka mendalam, membuat Dojun tanpa sadar takut menggenggam tangan orang lain terlalu erat. Setelah mendengar penjelasan itu, Hiwon merasa bersalah karena sempat berprasangka buruk. Ia menyadari Dojun juga membawa beban masa lalu yang tidak mudah diceritakan. Hubungan mereka kembali menghangat, dipenuhi rasa saling memahami dan dukungan emosional. Namun konflik belum berhenti. Kakak ipar Dojun yang masih menyimpan ambisi menjatuhkannya mulai menyebarkan gosip. Ia menggerakkan orang-orang tertentu untuk menciptakan rumor bahwa Dojun memiliki anak dan calon ibu anak tersebut bekerja di kantornya. Gosip itu cepat menyebar dan membuat suasana kantor menjadi tidak nyaman. Hiwon menjadi salah satu yang paling terdampak. Ia merasa tertekan membaca komentar-komentar negatif yang beredar, sementara Dojun meminta sekretarisnya menyelidiki sumber awal rumor tersebut. Di tengah situasi yang belum stabil, Hiwon diajak atasannya mencicipi sampel bir hasil proyek mereka. Atasannya tampak curiga setelah melihat kedekatan Hiwon dengan Dojun di sebuah restoran, apalagi ditambah rumor yang beredar. Ketika Hiwon terlihat ragu mencicipi minuman itu, muncul dugaan yang semakin memancing perhatian semua orang. Situasi menjadi tegang ketika pertanyaan sensitif dilontarkan di depan banyak orang, membuat semua yang hadir terkejut. Dojun yang mengetahui hal itu langsung bereaksi, mencoba memahami maksud sebenarnya dari pernyataan tersebut. Ketegangan baru pun muncul, menandakan konflik selanjutnya akan semakin rumit dan emosional, terutama terkait rumor, hubungan pribadi, serta masa lalu yang belum sepenuhnya selesai. Dojun datang tepat waktu dan langsung menghentikan pertanyaan dari atasan Hiwon. Ia meminta semua orang keluar karena ingin berbicara berdua dengan Hiwon. Sikapnya sengaja dibuat seolah ia sedang memarahi Hiwon terkait pekerjaan, padahal itu hanya akting untuk meredam situasi dan menghindari kecurigaan. Rencana tersebut cukup berhasil karena rekan-rekan Hiwon yang melihat dari luar tampak khawatir dan mengira Hiwon benar-benar dimarahi. Namun, Minwook masih penasaran dengan kejadian itu dan terus mencoba mencari tahu. Hiwon kemudian menjelaskan bahwa Dojun sebenarnya hanya berusaha melindunginya agar tidak ikut terseret masalah.
Ia juga berterima kasih atas perhatian Minwook dan rekan-rekan lain. Meski begitu, Hiwon menyadari bahwa rumor yang beredar sudah semakin luas dan banyak informasi yang tidak lagi sesuai fakta. Kabar tersebut akhirnya sampai ke telinga ayah Dujun. Ia merasa marah karena isu itu berpotensi merusak reputasi perusahaan sehingga ia segera menemui Dujun di kantor untuk meminta klarifikasi. Dujun menjelaskan bahwa kabar tentang dirinya memiliki pasangan yang sedang mengandung anaknya memang benar, tetapi tidak ada unsur paksaan. Ia menegaskan bahwa sebagian besar berita lain hanyalah fitnah. Meski demikian, ayahnya menyarankan agar Dujun membantah semua kabar tersebut demi menjaga nama perusahaan termasuk hubungannya dengan Hiwon. Dujun menolak saran itu karena tidak ingin memungkiri kenyataan. Sementara itu, rasa penasaran atasan Hiwon semakin besar. Ia bahkan mencoba mencari informasi melalui sekretaris Dujun, tetapi usaha itu gagal karena sekretaris tersebut memilih menjaga kerahasiaan. Tidak menyerah, atasan Hiwon kemudian mencari tahu langsung dari lingkungan kerja Hiwon. Ia memperhatikan perubahan kebiasaan Hiwon, termasuk dugaan bahwa Hiwon tidak lagi bisa minum kopi seperti biasanya. Hal ini memicu gosip di kalangan rekan kerja yang mulai mengaitkannya dengan rumor kehamilan. Meski begitu, sebagian dari mereka masih berusaha berpikir positif. Di sisi lain, Dujun diminta ayahnya untuk sementara menonaktifkan ponselnya agar situasi tidak semakin memanas. Akibatnya, Hiwon kesulitan menghubunginya. Ketika Dujun meminta izin pada sekretarisnya untuk sekadar menelepon Hiwon, permintaan itu ditolak dengan alasan demi kebaikan dan stabilitas keadaan. Sementara itu, Hiwon bertemu Miran dan menceritakan semua yang terjadi. Miran memberi dukungan moral dan meyakinkan bahwa situasi ini pasti bisa dihadapi. Ia juga percaya Dujun sedang berusaha mencari solusi terbaik meskipun tekanan yang dihadapi Dujun saat itu sangat besar. Ayah Dujun kemudian mengungkap bahwa dalang di balik rumor yang beredar diduga adalah kakak iparnya. Mendengar hal itu, Dujun merasa semakin terbebani. Malam harinya, ia langsung menemui Hiwon di rumahnya. Ia meminta maaf karena tidak bisa dihubungi seharian dan menjelaskan bahwa ia harus menghadapi tekanan media serta komentar negatif. Dujun juga menegaskan komitmennya untuk mencari solusi terbaik demi hubungan mereka. Keesokan harinya, kakak ipar Dujun, Jong menghubungi ibunya dan menyampaikan berbagai informasi yang sedang viral. Ia menegaskan bahwa hubungan Dujun dengan Hiwon benar adanya, namun kemudian menambahkan berbagai tuduhan negatif, termasuk anggapan bahwa Hiwon hanya memanfaatkan hubungan tersebut demi status sosial. Informasi yang dibumbui tuduhan itu membuat ibu Dujun cukup terkejut. Karena khawatir, ibu Dujun kemudian datang ke kantor untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. Ia menemui sekretaris Dujun yang berusaha menenangkan situasi dengan menjelaskan bahwa banyak berita yang beredar merupakan fitnah. Sekretaris tersebut juga meyakinkan bahwa Dujun sedang berusaha mencari solusi untuk meluruskan semua rumor. Di sisi lain, Minwook masih belum sepenuhnya menyerah terhadap perasaannya kepada Hiwon. Meski sudah beberapa kali ditolak, ia tetap mencoba mendekati Hiwon dan mengajaknya makan malam. Dalam pertemuan itu, Minwook kembali menunjukkan kekecewaannya dan berharap Hiwon mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Dujun. Namun, Hiwon menegaskan bahwa ia siap menghadapi apapun demi hubungannya dengan Dujun. Karena pembicaraan semakin tidak nyaman, Hiwon akhirnya memilih pulang lebih dulu. Dalam perjalanan pulang, Hiwon kembali berhadapan dengan sosok yang selama ini berusaha menjatuhkan Dujun. Pertemuan itu memperjelas situasi karena pihak tersebut secara terbuka mengakui bahwa dialah penyebar gosip yang selama ini merugikan Dujun. Ancaman pun mulai diarahkan langsung kepada Hiwon. Ia diminta menjauh dari Dujun dengan alasan telah memiliki bukti berupa foto kedekatan mereka yang siap disebarkan kapan saja. Tekanan tersebut menunjukkan bahwa konflik sudah melampaui sekadar rumor dan mulai menggunakan bukti konkret untuk menjatuhkan reputasi Dujun.
Sosok Jong-um juga mengisyaratkan akan terus memantau situasi, menandakan bahwa upaya menjatuhkan Du-jun belum akan berhenti. Hal itu membuat posisi Hee-won semakin sulit karena setiap langkahnya kini berada dalam pengawasan dan berpotensi dimanfaatkan untuk memperburuk keadaan. Tak lama setelah itu, situasi semakin memanas ketika muncul aksi demonstrasi di depan kantor Du-jun. Para demonstran menuntut agar Du-jun mundur dari jabatannya. Tekanan publik ini membuat keadaan semakin rumit baik bagi Du-jun maupun orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, hubungan Min-wook dan Miran juga mengalami perubahan. Miran mulai mencoba merelakan perasaannya kepada Min-wook meskipun sebenarnya ia masih menyimpan rasa yang dalam. Ia berusaha bersikap dewasa dan perlahan menerima kenyataan meski proses itu tidak mudah baginya. Saat tiba di kantor, Miran melihat adanya demonstrasi besar di depan gedung. Ia memahami situasi tersebut berkaitan dengan rumor yang menimpa Du-jun. Miran kemudian mencoba menenangkan Min-wook dengan menyarankan agar ia merelakan perasaannya terhadap Hee-won karena ia yakin Hee-won memang memilih Du-jun dan percaya Du-jun akan melindunginya. Di sisi lain, konflik semakin jelas ketika diketahui bahwa Jong-um bersama paman Du-jun menjadi dalang penyebaran rumor. Mereka merasa berada di atas angin karena rencana mereka sejauh ini berjalan lancar. Kebencian Jong-um sendiri berakar dari masa lalu, khususnya sejak kematian suaminya yang juga kakak Du-jun. Saat itu, ayah Du-jun menolak dilakukan autopsi karena yakin kematian tersebut bukan kesalahan Du-jun dan keputusan itu membuat Jong-um menyimpan dendam mendalam hingga sekarang. Tekanan media semakin meningkat ketika Du-jun hendak pergi ke kantor. Ia dikejar wartawan hingga akhirnya harus menghindar. Dalam situasi itu, Hee-won muncul dan membantu mengalihkan perhatian wartawan dengan menukar mobil sehingga Du-jun berhasil lolos. Setelah situasi sedikit tenang, keduanya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menenangkan diri. Mereka menghabiskan waktu bersama, berjalan santai, mencoba berbagai aktivitas ringan, makan bersama, dan menikmati waktu layaknya kencan singkat di tengah tekanan yang mereka hadapi. Namun suasana berubah ketika malam tiba. Hee-won mulai membahas hal serius terkait masa lalu keluarga Du-jun, terutama tentang kakaknya. Ia kemudian mengusulkan agar mereka berpura-pura tidak saling mengenal demi meredakan konflik. Usulan itu sebenarnya berasal dari ayah Du-jun yang sebelumnya menemui Hee-won dan memintanya membujuk Du-jun demi menjaga reputasi perusahaan. Hee-won menyimpan hal tersebut dari Du-jun karena khawatir akan memicu kemarahan baru. Du-jun sendiri menolak gagasan tersebut karena tidak ingin menyangkal hubungan mereka. Meski demikian, tekanan situasi membuat Hee-won akhirnya memilih menjauh sementara. Ia pulang setelah menghubungi sekretaris Du-jun dan meninggalkan Du-jun dalam kondisi bingung serta gelisah. Keesokan harinya, Du-jun mencoba menghubungi Hee-won, tetapi ponselnya tidak aktif dan ia juga tidak masuk kerja. Dari Kang Se-hyun, Du-jun mengetahui bahwa Hee-won mengambil cuti dan diminta untuk memberinya waktu menenangkan diri. Hal itu justru membuat Du-jun semakin gelisah sehingga ia memutuskan mengumpulkan para reporter untuk mengadakan konferensi pers. Rencana konferensi pers tersebut membuat Jong-um cemas. Dalam konferensi itu, Du-jun meminta maaf atas rumor yang beredar dan menegaskan bahwa sebagian besar kabar tersebut tidak benar. Ia mengakui memiliki seorang kekasih yang sedang mengandung anaknya dan menyatakan cintanya secara terbuka kepada Hee-won. Ia juga meminta publik serta media tidak menyerang atau menyudutkan Hee-won. Pengakuan tersebut ternyata berdampak positif. Banyak orang bersimpati kepada Du-jun dan menilai sikapnya sebagai tindakan yang berani dan bertanggung jawab. Ayah Du-jun pun merasa bangga karena anaknya dianggap semakin dewasa sekaligus melihat bahwa keputusan itu tidak merugikan perusahaan. Setelah pengakuan itu, Hee-won mempertanyakan keputusan Du-jun karena khawatir hal tersebut justru membahayakan reputasinya. Namun bagi Du-jun, mengabaikan Hee-won justru lebih tidak bisa diterima. Sementara itu, Min-wook mulai berusaha menerima kenyataan bahwa perasaan Hee-won bukan untuknya. Ia akhirnya
akhirnya merelakan Hiwon dan berharap Dujun bisa menjaganya dengan baik. Walaupun situasi tampak membaik, Jong-um belum menyerah. Ia menyiapkan rencana lain dengan menyoroti trauma masa lalu Dujun, termasuk isu konsumsi obat-obatan akibat tekanan psikologis. Jong-um sendiri sebenarnya memiliki luka batin serupa. Setelah kehilangan suaminya, ia pernah hamil tetapi mengalami keguguran karena stres berat. Pengalaman itulah yang membuatnya semakin keras dan berambisi menjatuhkan keluarga Dujun. Di sisi lain, Hiwon sedang sangat fokus mempersiapkan kompetisi pembuatan resep minuman baru di kantor. Ia bekerja keras mengembangkan ide, bahkan sering lembur demi mendapatkan hasil terbaik. Dujun diam-diam memperhatikan usahanya dan menunjukkan perhatian melalui berbagai cara kecil seperti memastikan kebutuhan Hiwon terpenuhi dan memberinya dukungan tanpa terlihat berlebihan. Perhatian tersebut sempat disadari sekretaris Dujun yang tanpa sengaja membocorkan bahwa atasannya sangat peduli pada Hiwon. Setelah sesi lembur panjang, Hiwon berkumpul dengan timnya untuk membahas konsep minuman yang sedang ia kembangkan. Ide tersebut mendapat respons positif dari tim sehingga Hiwon semakin bersemangat mencoba berbagai resep hingga larut malam demi menghasilkan minuman yang layak memenangkan kompetisi. Beberapa waktu kemudian, Dujun mengajak Hiwon menghadiri makan malam bersama orang tuanya. Hiwon menyambut ajakan itu dengan serius dan meminta bantuan Miran untuk memilih pakaian serta mempersiapkan penampilan agar memberi kesan baik. Miran dengan senang hati membantu, bahkan menyarankan salon langganannya agar Hiwon tampil maksimal. Saat pertemuan makan malam berlangsung, Dujun terlihat terpesona dengan penampilan Hiwon. Ayah Dujun ternyata sudah pernah bertemu Hiwon sebelumnya dan meminta agar pertemuan tersebut dirahasiakan dari Dujun. Sementara itu, ibu Dujun sebenarnya belum sepenuhnya menerima Hiwon, tetapi sikap ramah perhatian dan ketulusan Hiwon perlahan melunakkan hatinya. Tanpa disadari sang ibu, perempuan yang pernah ia temui di tempat pijat sebelumnya ternyata adalah Hiwon. Setelah makan malam selesai, Dujun merasa kurang nyaman dengan sikap ibunya yang masih terlihat kaku. Namun, Hiwon justru menanggapi dengan tenang dan memahami bahwa sikap tersebut lahir dari rasa perhatian. Dujun kemudian mengungkapkan bahwa ia sebelumnya sudah menemui ibu Hiwon untuk meminta restu. Meski cara ibu Hiwon terkadang terasa keras, sebenarnya ia menyayangi Dujun dan telah memberikan persetujuannya. Sementara hubungan mereka mulai mendapat dukungan keluarga, Jong-um justru semakin tidak terima. Ia bahkan mengancam ayah Dujun dengan rencana menjatuhkan posisi Dujun di perusahaan karena merasa perusahaan tersebut seharusnya diwariskan kepada mendiang suaminya. Ia juga berencana membuka kembali isu trauma masa lalu Dujun, termasuk penggunaan obat-obatan setelah peristiwa traumatis yang pernah dialaminya. Keesokan harinya, Jong-um datang ke kantor Dujun dan menegaskan posisinya sebagai rekan pimpinan perusahaan, seolah menunjukkan bahwa ia memiliki kekuasaan setara. Ia kembali menekankan klaim bahwa perusahaan tersebut semestinya menjadi miliknya, sekaligus memberi sinyal bahwa konflik internal perusahaan belum benar-benar berakhir. Ambisi Jong-um semakin kuat karena ia yakin perusahaan tersebut adalah warisan mendiang suaminya dan seharusnya menjadi miliknya serta anaknya. Kedatangannya ke perusahaan langsung memicu perdebatan di kalangan karyawan. Banyak dari mereka mulai membicarakan kondisi pasca trauma yang pernah dialami Dujun, termasuk isu penggunaan obat-obatan yang kembali diangkat untuk menjatuhkan reputasinya. Di tengah rumor tersebut, Hiwon berusaha menenangkan situasi dan memilih menunggu fakta sebenarnya terungkap. Sementara itu, jajaran direksi mengadakan rapat membahas kondisi perusahaan. Walau sebenarnya perusahaan masih mencatat keuntungan, isu kerugian sengaja dibesar-besarkan oleh pihak yang ingin melemahkan posisi Dujun. Masalah lain muncul ketika kompetisi pembuatan resep minuman di kantor dijadikan alat tekanan. Hiwon diminta hadir dan bahkan didorong untuk mencoba minuman yang masih dalam tahap pengembangan, seolah ingin mempermalukannya di depan publik. Namun, atasannya melindunginya dengan alasan produk tersebut belum layak
dikonsumsi karena masih dalam tahap penelitian. Sikap tegas atasan tersebut menunjukkan kepedulian terhadap timnya meskipun biasanya terlihat keras. Di sisi keluarga, ayah Dujun menegaskan bahwa sudah waktunya Dujun menyelesaikan masalah sendiri dan mengatasi trauma masa lalunya. Ia percaya hal itu menjadi satu-satunya cara agar Jong-um tidak lagi memiliki celah untuk menyerang. Dukungan juga datang dari Hee-won yang memahami karakter Jong-um dan yakin Dujun mampu melewati situasi tersebut. Sementara itu, Sehhyun sempat mencoba menasihati ibunya agar menghentikan konflik, tetapi usahanya gagal. Jong-um tetap bersikeras bahwa perusahaan adalah hak keluarganya dan berusaha memengaruhi anaknya agar tidak mempercayai Dujun. Konflik memuncak saat rapat direksi berikutnya. Jong-um mengusulkan agar Dujun mundur secara sukarela atau menghadapi pemungutan suara untuk pencopotan jabatannya. Menanggapi tekanan tersebut, Dujun meminta waktu 2 minggu untuk membuktikan bahwa dirinya masih kompeten memimpin perusahaan. Permintaan itu membuat Jong-um dan paman Dujun tidak senang. Ketegangan meningkat ketika Dujun secara pribadi memperingatkan pamannya bahwa ia memiliki bukti dugaan korupsi selama bertahun-tahun. Peringatan tersebut menjadi sinyal bahwa Dujun siap melawan balik jika tekanan terhadapnya terus berlanjut. Setelah ketegangan rapat direksi, Dujun kembali memperingatkan pamannya agar tidak terlalu percaya pada Jong-um. Ia menegaskan bahwa Jong-um bisa saja membuang siapapun yang sudah tidak dianggap berguna, sehingga pamannya sebaiknya tidak terlalu bergantung padanya. Di sisi lain, Jong-um sempat mencoba mendekati Hee-won saat mereka berpapasan di lift. Ia menawarkan dukungan karier dengan alasan bisa memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Namun, Hee-won menolak secara halus karena merasa sudah nyaman dengan posisinya sekarang, terlebih ia merasa dilindungi oleh Dujun. Tak lama kemudian, Miran menghubungi Hee-won untuk menghadiri makan malam bersama Min-wook. Dalam pertemuan itu, Min-wook menunjukkan kedewasaannya dengan menerima kenyataan bahwa Hee-won mencintai Dujun. Ia memilih tetap mempertahankan hubungan persahabatan dan berjanji akan mendukung Hee-won kapanpun dibutuhkan. Suasana berubah ketika Hee-won mendapat kabar dari sekretaris Dujun tentang rencana pemecatan terhadap Dujun yang didorong oleh Jong-um. Menyadari situasi genting tersebut, Hee-won memutuskan segera menemui Dujun, sementara Miran dan Min-wook melanjutkan makan malam mereka. Melihat tekanan mental yang dialami Dujun, Hee-won kemudian merencanakan kunjungan ke konseling trauma. Ia sengaja mengemas rencana itu seolah kebutuhan pribadinya agar Dujun bersedia ikut tanpa merasa dipaksa. Tujuannya jelas, yaitu membantu Dujun mengatasi trauma yang selama ini menjadi celah bagi Jong-um untuk menyerangnya. Beberapa hari kemudian mereka benar-benar datang ke sesi konseling. Dalam proses tersebut, Hee-won lebih dulu membuka diri tentang pengalaman traumanya, termasuk hubungan dengan ibunya. Ia menyadari banyak orang lain juga memiliki luka serupa meski latar belakang masalah berbeda. Sesi itu berisi saling berbagi pengalaman serta dukungan dari konselor profesional. Keberanian Hee-won menghadapi traumanya membuat Dujun merasa bangga sekaligus termotivasi. Perlahan, ia juga mulai berusaha menghadapi ketakutannya sendiri. Hal itu terlihat dari langkah kecilnya melatih diri menerima sesuatu secara langsung, sebuah simbol bahwa ia mulai berani menghadapi trauma masa lalunya. Perkembangan tersebut menjadi tanda bahwa Dujun perlahan bangkit, tidak hanya untuk melindungi hubungan mereka, tetapi juga untuk menghadapi konflik besar yang masih menanti, walaupun masih sebatas tanpa kontak langsung. Bagi dirinya, hal kecil itu sudah menjadi perkembangan positif. Tak lama setelah itu, perusahaan mengadakan pengumuman pemenang kompetisi pembuatan resep bir. Suasana berlangsung tegang karena semua peserta menantikan hasilnya. Pengumuman dimulai dari peringkat ketiga hingga kedua, lalu akhirnya juara pertama diumumkan. Hasilnya sesuai dugaan banyak orang, Hee-won bersama timnya berhasil meraih juara pertama.
Semua orang merasa senang, termasuk Hiwon yang sendiri tidak menyangka bisa menang. Namun, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Jong-um tiba-tiba datang dan secara terbuka menolak hasil penilaian. Ia menuduh kemenangan Hiwon bukan murni prestasi, melainkan karena perlakuan khusus dari Do-jun. Bahkan, ia menyebarkan isu bahwa Hiwon memiliki hubungan pribadi dengan Do-jun hingga dikaitkan dengan rumor kehamilan. Situasi semakin menegangkan ketika sebuah properti hampir menimpa Hiwon, tetapi Do-jun berhasil mencegahnya tepat waktu. Insiden itu justru membuat Jong-um semakin marah karena upayanya menjatuhkan Do-jun dan Hiwon belum membuahkan hasil seperti yang diharapkannya.